Action! Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Muhammad Abdan Syakuro sebagai moderator dan presentator, dan yang kedua yaitu saudari kita Adawiyah sebagai presentator pertama, dan yang kedua yaitu saudari kita Lona Fazirah sebagai presentator yang terakhir. Baiklah, hari ini kami akan melakukan presentasi materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita dengarkan dengan seksama yang dijelaskan oleh saudari kita Adawiyah. Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Dengan letak geografis negara Indonesia yang terdiri dari pulau yang terpisah oleh lautan, dan yang terdiri dari 2 benua, yaitu benua Asia dan Afrika, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Dengan itu, Indonesia sangat banyak sekali mengalami perbedaan bahasa dan budaya yang berbeda-beda, menjadi salah satu keunikan tersendiri bagi kita rakyat Indonesia. Yaitu yang kedua, sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum abad masa kemerdekaan. Awal mulanya bahasa Indonesia adalah dari bahasa Melayu yang terbentuk dari bahasa Arab, Prancis, Sanskerta, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan perluasan agama Buddha di Nusantara, dan semakin berkembang dan meluasnya di seluruh Nusantara. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan-peninggalan bersejarah, yaitu peninggalan-peninggalan prasasti. Yang pertama, prasasti tulisan yang terdapat pada batu nisan. Yang kedua, kedukan bukit. Yang ketiga, talang tua. Yang keempat, kota kapur. Yang kelima, karang berahi. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari kita Adawiyah yang akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu saudara kita Muhammad Abdan Syakuro. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa kemerdekaan. Setelah masa kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia, dan juga sebagai bahasa Persatuan Bangsa Indonesia yang sudah diresmikan setelah dilakukannya Kongres Pemuda I yang dilaksanakan selama 2 hari, 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Suatu hasil yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara kita Muhammad Abdan Syakuro. Nah, selanjutnya untuk melengkapi hasil presentasi kita pada hari ini yang akan dijelaskan oleh saudari kita Lona Fazirah, sekaligus akan membacakan kesimpulan. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, seperti keputusan-keputusan, dokumen-dokumen, dan surat-surat resmi yang dikeluarkan pemerintah dan lembaga-lembaganya dituliskan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Yang ketiga, alat menghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
serta pemerintah. Yang keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan nasional Indonesia yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Hampir tidak mungkin dapat disebarluaskan kepada dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia lain tanpa bahasa Indonesia. Agar jangkauannya lebih luas, penyebaran ilmu dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya yaitu sebagai bahasa nasional yang meliputi yang pertama, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai integrasi di dalam kehidupan sosial, bahasa Indonesia sebagai kontrol sosial, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Jadi kesimpulannya, sebagai generasi penerus warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, kita seharusnya menghargai nilai-nilai sejarah tersebut dengan menghormati bahasa Melayu, mampu untuk mempertahankan dan membina bahasa Indonesia ini agar tidak mengalami dampak negatif dan dipergunakan secara baik oleh pihak luar. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jangan malu untuk berbahasa Indonesia dan mengenalkannya pada dunia luar. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab yang akan kita adakan di grup WhatsApp. Baiklah, sampai sini hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semua yang benar akan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari kami sendiri. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.